Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. PR lama yang belum gue sempet garap dan gue jawab beberapa Q&A dari yang ada di komentar dan penasaran gue sendiri kayak gimana sih sekarang. Sebagai disclaimer, kali ini Samsung baru aja ngeluarin handphone murah dengan harga sekitar 1,25 juta dengan nama serialnya itu kalau nggak salah A04e. Harganya cuma 1,25 juta aja. Tapi dia dikasih versi core terbaru dari Android 12 versi One UI keempat kali ya, belum sampai kelima. Silahkan dikoreksi kalau misalkan gue salah, karena barangnya pun baru banget keluar. Gue tiba-tiba belum sempat ngeliat yang lain review, tiba-tiba udah dari e-commerce. Nah, apaan nih, kemarin perasaan baru keluar si A04, sekarang udah keluar lagi A04e ekonomis mungkin, atau pengganti seri core mungkin. Kalau nggak salah di A03 juga ada yang namanya A03 core ya. Nah, ini mungkin seri ekonomisnya atau seri lebih murahnya lagi dari yang sudah ada seri A0. Nah, kenapa gue disclaimer ke situ? Ini banyak beberapa pertanyaan yang masih pengen gue jelasin juga. Di tahun ini, sekarang November 2022, ini handphone keluar mungkin 2015, 2016 ya. Gue lupa, belum sempet riset lagi. Ini hampir 6 tahun lebih bro, 6 tahun jalan ke 7 tahun. Ini handphone bisa ngapain aja? Banyak pertanyaan kayak misalkan, wah bang, lu dapetnya dari mana? Lu masih bisa dipakai ini nggak? Masih bisa dipakai aplikasi itu nggak? Ini gue coba lihatin satu persatu ya, karena gue ngerasa ini tuh enak banget kalau misalkan gue share. Oh iya, ini handphone. Oh, disclaimer juga satu lagi, gue seneng banget handphone compact kayak gini. Nih gue dapet ini, mudah-mudahan gue nggak salah nyebut dari PR sebelumnya. Gue dapet ini full set, harganya cuman 600.000 full set dari awal sampai akhir. Dia sampai ngeliatin bon pembeliannya sampai yang dikasih ke gue nih, casannya, buku-bukunya, sampai ini semua kelengkapan masih ada. Yang nggak ada tuh cuman headsetnya putus sebelah, tapi masih jalan. Tapi udah gue pakai lah. Kabelnya tuh masih ada walaupun udah rusak, udah beladus nggak jelas gitu nih. Udah agak hitam tuh. Tapi ini masih original. Gue sampai wah gila nih orang, berarti makainya selama itu sampai sekarang. Dan dibilang, gue tanya kenapa masih dipakai pak? Sebenarnya saya nyaman sih pak, cuman beberapa memang menurut dia buat kebutuhannya dia itu udah nggak masuk. Kayak misalkan dia butuh pengolahan data yang cepat, dia udah nggak bisa. Memang betul, ini handphone gue kasih kesimpulan dari awal, hanya enak dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Setelah gue pakai hampir 1 bulan lebih, ini handphone nggak bisa kalau misalkan lo pakein jadi dari driver utama, kecuali lo emang casual user kayak gue yang nggak terlalu banyak megang handphone buat ngegame. Tapi buat aplikasi-aplikasi yang esensial ini masih dipakai banget nih ya. Lo coba lihat ini, gila nggak sih? Semulus ini dia pakai hampir kita 5 tahun berjalan. Gue sih beli ini hampir 98% mulus. Gila sih ini orang yang pakai. Gue tuh nggak tahu kenapa ya, pokoknya kalau misalnya gue dapat barang rare item kayak gini, gue tuh senangnya setengah mati deh. Gue juga kemarin bandingin sama si iPhone SE tuh, dari segi ukuran dia lebih gede sedikit, tapi dia lebih handy menurut gue nih. Dia lebih handy, dia lebih enak digenggam karena dia nggak ngotak banget, tapi dia agak sedikit ada lakukan sini nih. Nah buat gue ini jauh lebih nyaman. Ini enak juga, cuman ini kalau udah megang ini lo pasti ngerasa deh buat kualitasnya ini sama-sama enak. Tapi ketika lo handy kayak gini, ini lebih enak. Pertanyaan pertama yang muncul tuh adalah, emang ini handphone bisa ngapain aja sih? Nih gue liatin ya di sistem Android yang terakhir ini. Mana biar nggak ngacok deh, biar nggak lompat. Nih dia terakhir dapat itu download 10/21/22. Gue coba download dan nggak dapet apa-apa. Tapi udahlah ya, lo ngarepin apa handphone 6 tahun lalu. Harganya keluar pertama 3,5 atau 3,6 juta. RAM-nya 1,5, internalnya 16 GB. Overpriced dong di saat itu. Iya, di saat itu. Tapi buat sekarang lu bayangin harganya 600.000. Bisa ngapa-ngapain lo. Sorry gue tutup. Nah, dia terakhir di Android 7. Sekarang berapa? 12. Udah 5 tahun, berjalan 6 tahun seri. Mungkin
mungkin 13 lagi ongoing, udah mulai dicoba sama serinya si Google. Seri Android 7 bisa ngapain di tahun sekarang November 2022. Lihat security patch aja terakhir berapa? 2017. Gila gak sih? Tapi ya oke lah, bisa ngapain aja. Disclaimer ya, gue balikin lagi, gue kasih tahu lagi, ini buat kebetulan casual user kayak gue. Nih beberapa aplikasi gue liatin. WhatsApp jalan normal, nggak gue buka ya, nanti kelihatan chatnya, tapi ini jalan normal banget. Chrome jalan, Maps jalan, nih Facebook mah jalan lah, udah jelas. Aplikasi buat Google semua jalan semua, jangan khawatir, pokoknya ini masih jalan semua. Nih banyak orang takut Instagramnya gimana, Om? Jalan normal banget, cuman ya 1,5 giga tuh, lihat masih jalan kan, normal, bagus lagi. Dia nggak satset, tapi dia nggak bikin lu sampai diem lama gitu, enggak, ini terjalan. Twitter gue pakai normal ya, Spotify, Noise jalan semua. Nih yang pertanyaan yang pertama itu adalah m-bankingnya gimana, masih jalan apa enggak? Nih gue pakai banking lumayan banyak sih buat kebutuhan bisnis gue nih. BCA jalan, Mandiri jalan, BTN jalan. Nih e-wallet gue gimana? Jalan juga. Buat kebutuhan transportasi, Grab, InDrive. Apa lagi? Gue pasang Gojek, baru gue uninstall kemarin karena kepenuhan. Ini RAM-nya 16, jadi enggak. Gue harus milih mana prioritas yang sering gue pakai. Nih aplikasi utama kayak misalkan sosial media aman, jalan semua. Kedua e-wallet jalan nih. Ini juga sebenarnya kayak misalkan online shop ini jalan juga, tapi nggak gua uninstall. Kenapa? Karena gua ngerasain kepenuhan. Jadi gue punya handphone pertama yang premier, yang kalau gue mau belanja atau misalkan mau lihat, gue nggak ada handphone ini, tapi di handphone itu ini benar-benar buat pure komunikasi. OS-nya mentok di 7, Android 7. M-banking jalan nggak? Jalan. E-wallet jalan nggak? Jalan. Gila, 600.000 lu punya dapat desain kayak gini nih. Banyak yang nggak tahu 600.000 lu bisa dapat apa. Ini kenapa gue jadiin handphone gue yang kedua nih. Nah, NFC bosku. Gila, handphone 600.000 ada NFC apa? Gue coba searching buat pembanding gitu, handphone paling murah apa yang ada NFC-nya. Kalau ada lu yang tahu selain yang gue sebut, silahkan di komen atau misalkan tulis aja, kita diskusi bareng-bareng deh. Yang gue tuh cuma ada Infinix. Iya, Infinix, tahu kan? Handphone dari Cina, murah, tapi bukan Samsung. Nih. Nah terus kameranya gimana? Kameranya memang nggak serame fitur-fitur zaman sekarang ya. Tapi kalau misalkan gue boleh tes singkat di sini, nanti gue coba lampirin hasil tesnya, misalkan yang di luar atau foto mode malamnya kayak gimana. Ini oke-oke aja sih ini deh, biar agak kelihatan ada warna lainnya. Tuh. Ini fokus dapat cepat. Walaupun misalkan dia mungkin agak gelap ya, tapi kita bisa mainin di sini nih. Oke lah, kalau buat foto-fotoan masih oke kok. Ini tangan gue juga tuning ya. Lihat, ini real tuning warna kulit gue. Nih, dia agak sedikit whitening sih, tapi it's okay lah, nggak apa-apa sedikit. Fiturnya sederhana. Buat harga di tahun itu ngerasa aduh mahal banget. Tapi kalau misalkan lo coba lihat nih, dia ada mode pro nya loh, walaupun nggak banyak, cuman ada ISO sama white balance, tapi it's okay, cukup. Malah ke close. Sisanya kalau masalah foto mah tuh cuman segini aja. Tapi ya kali sih lo ngarepin 600.000 dapat apa sekarang ya, kita bicara masalah sekarang. Kalau dulu mah iya, ini banyak handphone dinilai sebagai handphone overpriced, tapi enggak juga sih, buat gue tetap bagus sih. Sebelumnya gue pakai di seri A5 nya, jadi gue ngerasa kalau harganya kan cuma beda. Gue dulu beli harga 4,2 juta, ini harga 3,6. Secara bentuk gue lebih suka ini, tapi kalau misalkan secara penggunaan gue memang lebih milih si A5 sih. Nanti deh kalau misalkan ada kesempatan lagi dan gue nemu item yang oke, gue coba ambil, gue coba bandingin deh.
sementara sih itu aja. Jadi kalau misalkan lu masih merasa bahwa ini handphone kemahalan di zamannya, betul, tapi kalau zaman sekarang ini kemurahan bos, dengan segala macam fitur yang masih jalan plus NFC di harga 600.000. Ini handphone gak ada lawan. Apple juga kayaknya nggak bisa ngelawan ini, khusus buat yang ini ya. Itu aja sih kesimpulannya, ini handphone recommended. Thank you ya.